Ada berita apa di korannya hari ini? Coba kita lihat. Vaksin corona. Ya, banyak sudah tenaga kesehatan yang divaksin. Hujan di beberapa tempat. Ada pengumuman. Dunia komputer, ada lowongan kerja, ada pengumuman. Karuba, tolong korannya diletakkan karena sekarang kita memulai sekolah minggu online. Halo adik-adik. Wah, Karuba sampai karena koran ini. Karuba lupa hari ini 21 Februari 2021 kita bertemu dalam sekolah minggu online part Jaban. Ya, apa kabar semua adik-adik? Setelah kita minggu lalu bersama dengan Kak Epen, hari ini kita bersama dengan Karuba akan bersekolah minggu dengan tema Aku Mau Ikut Yesus. Ayo kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau ikut Yesus. Oke, semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, kalau ada yang sakit, Karuba sarankan adik-adik harus banyak istirahat, banyak makan, dan banyak minum air. Oke? Nah, kita akan memulai sekolah minggu dan kita menyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama adalah lagu 1, 2, 3. Ya, dan lagu yang kedua adalah Aku Istimewa. Ayo semua berdiri, kita menyanyi lagu 1, 2, 3 dan Aku Istimewa. Ayo semua berdiri, ayo, siap. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Yesus cinta, waktu aku dan kau, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah, tapi nyanyi sekali lagi. 1, 2, 3, Yesus cinta, 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah, tidak ada nyanyi lagi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, adik-adik, kita akan berdoa buka. Jadi semua kita akan mulai berdoa. Karuba akan hitung. 1, lipat tangan. 1, tangannya dilipat. 2, tutup mata. 2, 3, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Kita akan menyanyi 1 buah lagu lagi. Lagunya adalah lagu
Yesus pokok. Ini versi yang kedua. Yesus pokok versi 2. Nah, nanti kita akan menyanyi sama-sama ya. Ayo semua berdiri, kita akan menyanyi lagu Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Baik adik-adik, kita akan berdoa firman. Tapi kali ini kita doa sama-sama ya. Karuba, adik-adik ikuti setelah Karuba doa. Oke, kita mulai. 1, tangannya dilipat. 1. 2, matanya ditutup. 2, 3, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman yang kita baca sama-sama hari ini dan kita renungkan bersama-sama hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Oke, siapkan Alkitabnya adik-adik. Ayo buka. Tapi Karuba, Alkitabnya di mana? Tenang. Yuk. Wah, ini Alkitabnya Karuba sudah ada. Oke, kita akan mulai membacanya. Nanti Karuba baca ayat yang pertama, adik-adik baca ayat yang kedua ya. 31, adik-adik ayat 32. Karuba 33, adik-adik 34. Nanti ketika adik-adik baca akan dibantu oleh seorang kakak, yaitu Kak Ruba sendiri ya. Oke, kita akan mulai ya. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31 Kak Ruba. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Adik-adik, 1, 2, 3. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Rubah lagi. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Adik-adik lagi ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Rubah lagi. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Adik-adik lagi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Rubah lagi. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah adik-adik, kita akan masuk pada ceritanya. Dan Karuba akan ajak adik-adik untuk kita langsung ke TKP-nya. TKP apa Karuba? Tempat kejadian Injilnya, TKI. Oke? Yuk sama-sama kita pergi. Yuk! Nah adik-adik, kita sudah sampai di TKP-nya. Wow, luar biasa sekali ini di Israel ya. Nah adik-adik, Karuba akan memulai ceritanya ya. Karuba akan mengecilkan diri sedikit. Nah, seperti yang adik-adik lihat di atas. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Lalu Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan menderita, dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian dia akan dibunuh. Tapi nanti dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Tuhan Yesus seperti itu. Nah, pause sedikit ya Tuhan Yesus. Pause ceritanya. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan harus menderita? Kenapa ya? Berkuasa gitu. Kenapa sih dia harus menderita? Kenapa jalannya harus lewat penderitaan, harus mati, dan harus bangkit? Kenapa ya? Oke, Karuba akan sedikit menjelaskan kepada adik-adik supaya kita semua tahu. Kenapa sih Tuhan harus menderita, mati, dan disalibkan, kemudian bangkit? Nah, adik-adik seperti yang kita sudah belajar, dulu manusia itu waktu ditempatkan di Taman Eden, mereka melanggar perintah Tuhan. Siapa yang ingat apa yang dilanggar? Disuruh apa oleh Tuhan, tapi mereka disuruh jangan buat ini, tapi mereka buat. Ayo, siapa yang tahu? Nah, mereka disuruh bilang, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu mati. Itu buat di tengah-tengah pohon tuh, jangan kamu makan. Tapi manusia makan. Melanggar perintah Tuhan. Akhirnya, ya karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, manusia harus dihukum. Manusia harus dihukum. Aduh, karena berbuat dosa. Tapi karena Tuhan itu sangat mengasihi manusia, dia sangat mencintai kita semua manusia. Jadi dia sendiri, Tuhan itu sendiri, dia menjelma menjadi manusia untuk menggantikan hukuman yang harusnya diderita adik-adik dan kakak Ruba dan kita semua manusia. Jadi Tuhan itu sendiri mengorbankan dirinya. Dia dari yang Tuhan yang berkuasa, dia kemudian menjelma menjadi manusia sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa. Dia menanggung semuanya. Jadi sebenarnya penderitaan yang Tuhan itu alami itu seharusnya harus dialami oleh kita semua manusia. Tapi Tuhan karena mengasihi kita, Tuhan bilang biar aku yang menanggung. Karena Tuhan itu adil, tapi Tuhan itu juga penuh kasih. Tuhan akan menghukum semua yang berbuat dosa. Tapi karena dia mengasihi kita, Tuhan yang menanggung penderitaan itu untuk kita semua. Nah, dia harus bangkit. Kenapa dia harus bangkit kembali? Karena itu artinya Tuhan bisa mengalahkan maut. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Dia Tuhan yang luar biasa.
Dia sanggup untuk mengalahkan semua maut, kutuk, dosa, semuanya itu sudah dikalahkan. Tuhan sudah kalahkan itu semua di bawah kakinya. Wah, luar biasa Tuhan itu ya. Luar biasa dan Tuhan sangat mengasihi kita. Oke, kita lanjutkan cerita ya tadi ya. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, saya harus menderita dan mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Si Petrus, Tuhan, janganlah ngomong seperti itu Tuhan. Gak mungkin lah itu terjadi. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, Tuhan Yesus menegur dia. Katanya, "Hei, kamu ini tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kamu cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, adik-adik, terus Tuhan Yesus melanjutkan bilang, kamu harus kalau mau mengikut Tuhan, ada 3 syarat. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya kan Tuhan Yesus? Oke, pause dulu videonya. Nah, menyangkal diri itu yang seperti apa? Apakah seperti kita, misalnya Cleon gitu, Cleon ada jalan-jalan. Kamu Cleon kan? Bukan, aku bukan Cleon, aku Aldebaran. Bukan seperti itu menyangkal diri. Menyangkal diri itu yang Tuhan Yesus mau adalah kita meninggalkan sifat-sifat yang lama kita. Dosa-dosa kita itu kita tinggalkan. Itu bukan diri kita lagi. Kalau kita yang dulu suka maki, itu bukan diri kita lagi. Diriku yang baru adalah yang penuh dengan kata-kata yang baik dari Tuhan. Nah, seperti itu ya contoh menyangkal diri. Jadi bukan menyangkal dirinya, aku bukan Karuba, aku Al Ghazali. Bukan seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib itu seperti apa Karuba? Apakah aku harus pergi ke gereja mengambil salib yang di gereja kemudian aku pikul? Aku akan memikul salib ini. Tidak seperti itu. Memikul salib itu, nah adik-adik ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, yang Tuhan Yesus ajarkan, kadang-kadang itu sulit loh. Misalnya, Karuba kasih contoh, misalnya kita di sekolah yang sudah, adik-adik yang sudah sekolah, mau mengerjakan tugas online. Wah, guru sudah kasih nih di WA. Valen, tolong kerjakan tugas dari buku halaman 13 sampai 15 matematika. Di saat Valen ada turnamen Free Fire. Mana yang Valen harus pilih? Mana yuk? Valen harus mau mabar Free Fire ataukah mau mengerjakan PR? Sebagai anak Tuhan, kita harus memilih yang mengerjakan PR. Nah, kadang-kadang itu rasanya berat untuk kita untuk melakukan apa yang baik untuk adik-adik, untuk Karuba. Kalau mau hidup seperti yang Tuhan Yesus mau, kadang-kadang berat. Tapi Tuhan Yesus mau kita harus melakukan yang terbaik, adik-adik, melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah mengikut aku, katanya Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus lakukan, adik-adik harus ikut. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan. Ikut terus Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita menjadi anak Tuhan seperti tadi yang Karuba bilang, itu kadang-kadang berat ya. Kita melakukan firman Tuhan, kita menegur teman kita yang salah. Kadang-kadang kita takut, ini kalau aku tegur dia masih mau main sama aku nggak ya? Tapi tenang, Tuhan Yesus akan menyertai anak-anak yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang di Matius 28, Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Jadi sekarang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau berbuat yang benar sesuai firman Tuhan, minta bantuan Roh Kudus. Pasti akan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal yang benar itu. Dan yang terpenting adik-adik, ketika kita mau menegur orang, kita mau bilang, hey, jangan maki. Tapi mulut kita kalau tukang maki, ya sama aja dong. Nah, kita perbaiki diri juga. Jadi kalau kita mau menegur, kita perbaiki diri juga. Ketika kita menegur, kita harus ingat, aku juga harus memperbaiki diriku. Aku sudah menegur temanku yang suka memaki, aku juga harus berhenti memaki. Ya, harus seperti itu. Kita semua harus belajar untuk bisa berbuat baik, bisa berbuat apa yang Tuhan Yesus mau sesuai dengan firman Tuhan. Pasti berat, seperti tadi Karuba bilang, aku sudah terbiasa memaki, aku sudah terbiasa tidak kerja tugas Tuhan.
Tapi kalau kita semua minta bantuan Roh Kudus, pasti Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, seperti tema tadi, aku mau ikut Yesus. Nah, adik-adik juga kita semua harus belajar dan untuk setia dan taat mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Oke? Semuanya? Oke, kita akan kembali lagi ke kakak MC tadi yang satu. Kak, siapa ya tadi namanya? Kak lupa tadi. Oke, kembalikan. Nah, kita sudah mendengarkan firman tadi. Adik-adik bagaimana? Bisa mengertikan firmannya yang tadi disampaikan oleh kakak yang tadi sebelum Kak Ruba, yaitu Kak Ruba sendiri. Bagaimana, mengerti? Ya, oke. Kalau mengerti firman yang disampaikan oleh kakak yang tadi, kita akan menyanyi sebuah lagu. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi lagu ini. Lagunya berjudul Saat Iblis Menggodaku. Oke, semua berdiri. Ayo. Kita tangkal iblis yang menggoda kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Jadi adik-adik semua, sikap doa yang baik. Yang sementara berdiri, silakan duduk. Yang sementara korek teman di samping kiri kanan, cubit-cubit. Jangan. Tenangkan diri, kita mau doa syafaat. Oke? Seperti biasa, tangannya dilipat. 1, 2, matanya ditutup. 2, 3, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penutup sekolah minggu kita hari ini. Minggu depan masih ada sekolah minggu lagi, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk pantau terus channel Parjeban. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak adik-adik yang mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu yang sangat luar biasa sekali. Ayo semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Oke, semua berdiri. Ayo kita berdiri. 1, 2, 3.